Oke, jumpa lagi di Bingal. Bingal is not a Go tutorial, hanya sekedar dokumentasi pribadi belajar Go. Kita sudah sampai di penghujung playlist ya. Eee, di concurrency part kedua, mmm, cukup panjang dan melelahkan juga ya. Tetapi ya hikmahnya dalam setiap proses menuntut ilmu ya, kita diharuskan sabar dan nggak serta-merta atau nggak tiba-tiba jadi bisa juga kan. Dan mensyukuri setiap accomplishment-nya walaupun kecil ya, walaupun sekadar error message-nya tuh yang muncul tuh beda gitu dengan yang sebelumnya. Nah, itu. Campur drama-drama laptop rusak pula ya kan. Oke, kita review dulu tentang concurrency part pertama ya. Kita udah belajar tentang apa itu concurrency, lalu kita lihat bahwa Go Routine itu adalah sebuah lightweight thread yang di-manage oleh Go Runtime. Nah, ini berbeda dengan mungkin bahasa yang lain ya, yaitu thread-nya itu dia di manage under OS-nya. Jadi dia stack-nya itu fix gitu, ukuran stack-nya. Nah, ini lebih lightweight di Go karena dia under Go runtime gitu. Notasinya pakai Go spasi lalu nama function atau komennya apa gitu ya. Nah, ini seperti ini kira-kira. Oke, kita lanjut tentang channel. Analoginya seperti pipa di mana dia berguna untuk komunikasi antar Go rutin. Nah, dan dia sifatnya itu adalah blocking ya. Jadi dia nggak akan bisa ngalir datanya itu kalau salah satu atau kedua ujung itu baik sending atau receiver-nya itu, sender atau receiver-nya itu salah satunya keblok gitu atau ketutup. Sama kayak pipa ya. Airnya nggak akan ngalir kalau salah satu atau kedua ujung pipanya itu kita tutup. Terus buffer channel. Nah, kita kemarin ada pertanyaan tentang kenapa kalau saya bikin ini ya. Kita bikin ini jadi unbuffer channel, dia error. Nah, karena ini dalam statement ini itu dia harus punya Go routine lain atau proses lain yang menerima dia, yang me, memproses dia gitu. Maka dia salah satu solusinya kita pakai cangkang ini ya, pakai buffer channel namanya. Dimana ini kalau kita run, dia akan lari ke buffernya gitu. Nah, solusi lain yaitu kita harus bikin Go rutin yang berbeda untuk sendernya ya. Kayak gini. Nah, ini. Maka dia datanya akan tetap bisa terkirim. Itu tentang buffer channel. Range and close. Nah, ini range itu dia cuman syntactic sugar ya. Dia kalau kita punya kayak gini ya kan sebenarnya sama aja nih. Jadi kalau misalkan oke ini kan dia bilang is false if there are no more values to receive and the channel is closed. Nah, ini kan cuman flagging doang ya. Jadi kita bisa singkat ini hilangin. Terus kita pakai range di atas ini. Jadi selama channel itu kirim value maka dia akan tetap berada di dalam loop. Nah, kecuali channelnya udah berhenti entah karena di close atau apa, maka dia akan berhenti dan keluar dari loopnya gitu. Cuman syntax sugar itu kalau bahasa lain yang banyak kayak gininya itu mungkin Dart ya. Jadi agak bahaya juga, saya agak kurang menyukai ya karena kalau kita nggak paham konsepnya malah kalau syntax sugar kayak gini tuh bikin bingung. Jadi ya mungkin ya pahami dulu konsepnya. Mirip gini lah Anda kursus di sebuah tempat les yang ngajarin cara cepat ngerjain soal UMPTN gitu kan atau SNPTN. Tapi nggak diajarin gimana konsep dasarnya gitu. Nah, itu mungkin akan bingung kalau ketemu soal yang berbeda gitu. Beda dikit aja gitu. Gitu sih. Oke, tentang select, default selection, oke, binary tree. Nah, kemarin kayaknya saya ada salah
ngomong dikit ya. Left-nya itu akan selalu kurang dari atau sama dengan value atau right-nya, jadi nggak akan pernah lebih besar. Nah, terus kita ada juga debugging yang cukup lama di bagian ini ya. Jadi kalau misalkan saya tulis seperti ini, nah dia akan error kalau tree-nya itu mau dipakai di bawah. Nah, ini guys, kita mau pakai di bawah. Karena apa? Karena tree-nya itu udah dideklarasikan ulang gitu. Nah, di Go ini boleh nih, kayak gini. Jadi tree.new-nya udah diisi dengan tree-nya udah diisi dengan tree.new, sehingga kalau mau dipakai lagi kayak gini nggak bisa. Udah berubah. Nah, ini analoginya saya pakai kayak gini ya. Di Go itu kita bisa bikin seperti ini. False itu kita set jadi true. Sehingga karena false-nya itu true, maka dia akan masuk ke dalam block if-nya ini dan akan memprint komen ini. Nah, terus kalau kita print false-nya itu dia value-nya adalah true. Kita nggak akan bisa balikin seperti ini lagi karena false-nya udah berubah ya. False-nya tetap true ini. Solusinya gimana? Kita bikin sebuah kesalahan yang absolut ya. Nah, ini sama seperti, nah ini udah balik jadi false lagi. Karena 0 itu tidak sama 0 itu false. Itu sama kayak gini ya. Built-in-nya itu kan isinya kayak gini. Nah, ini constant. True-nya itu adalah 0 sama 0 dan false-nya itu adalah 0 tidak sama 0. Itu tentang, nah bahkan false-nya itu bisa saya set jadi sebuah value yang bukan boolean malah. Nah, ini kita kemarin udah ngecek bahwa untuk 10.000 kali percobaan pun dia tetap all testnya pas ya. Berarti code kita benar udah. Oke, kita lanjut ke tentang mutex. Apa itu mutex? Dia bilang, we have seen how channels are great for communication among goroutines. Goroutine-nya itu kalau mau komunikasi bisa pakai channel. Tetapi gimana kalau, kata dia, kita nggak butuh-butuh amat komunikasi. Kita hanya butuh, hanya ada satu goroutine yang bisa mengakses sebuah variabel at a time dalam satu waktu. Supaya nggak ada konflik atau race condition ya. Dan di sini dia contohin, dia pakai namanya save counter ya. This concept is called mutual exclusion and the conventional name for the data structure that provides it is mutex. Ghost Tunnel Library provides mutex with mutex and its two methods. Ada dua metode utama, lock dan unlock. Nah, jadi kalau dia di lock, maka nggak akan ada goroutine lain yang bisa mengubah data itu gitu. Jadi sampai data itu kita ubah, lalu dia di unlock lagi, di release locknya, baru dia bisa dipakai atau diubah oleh goroutine yang lain gitu. Nah, ini kalau kita punya banyak sekali goroutine, maka kita nggak akan bisa pastikan dia itu race atau enggak gitu. Nah, dia akan bilang bahwa kita bisa pakai mutex itu dengan cara mutex lock tadi, lock unlock itu dengan cara kita mana tadi? Nah, ini mengapit assignment-nya itu dengan lock dan unlock. Gitu doang sih. Kita langsung ke exercise tentang web crawler. You'll use ghost concurrency features to parallelize a web crawler. Ini adalah tentang web crawler ya. Jadi ada URL ya. Kita disuruh ngubah function crawl-nya, nanti mungkin disuruh pakai Go ya. Tapi ada syaratnya, jadi nggak boleh URL yang sama itu di fetch 2 kali. Oke, petunjuk. You can keep a case of the URLs that have been fetched on a map, but maps alone are not safe for concurrent use. Ini kan mirip-mirip yang sebelumnya juga ya. Ini tadi kan dia punya map ya, penanda bahwa yang diubah tuh nanti counternya. Nah, itu nanti kita akan punya juga nih berarti
punya apa ya, struct ya, dia pakai struct. Oke. Struct salah satunya ini mutex supaya dia bisa akses lock dan unlock-nya. Kayaknya mudah ya, kita coba ya. Pertama kita lihat struktur dari URL-nya, yaitu dia ada URL, lalu ada ini apa ya? Wait. URL ada body-nya ya, dia namanya body ya. Wait. Jadi ini kayak kontennya gitulah ya. Tetapi di dalam page itu akan ada dua URL lain gitu ya. Nah, di mana nanti ini dari URL yang di dalam halaman ini tadi itu di-crawl lagi gitu. Seterusnya dan seterusnya gitu. Di sini dia punya 4 ya, 4 page. URL-nya juga ada 4 ya. Jadi PKGOS, package format, package dan main website-nya. Wait, ini kan kalau misalnya kayak gini, CMD. Kita jalanin dulu. Nah, ini dia bilang nggak sesuai dengan syarat tadi ya. Kalau dia itu udah kena, ya kan, ini kan URL ini kan udah di crawl ya. Itu harusnya ini nggak ada ini. Ya kan? Pengennya gitu nggak sih? Demikian juga kayak gini. Oh, not found itu maksudnya dia nggak ada ini di dalam ini ya kan. Dia cuma ada 4 pokoknya. Oke, bisa. Pertama mungkin gini ya. Nanti kan ujung-ujung kan dia maunya gini ya. Go crawl gini. Kita kasih slip aja ya. Second. Seperti ini kita butuh time dan sync. Lalu kita butuh apa tadi? Struct ya. Pokoknya samain aja kayak yang sebelumnya, save counter. Dia itu ada struct. Kita kasih nama apa ya? Keys aja kali ya. Keys. Struct isinya sama. Cuman di sini V-nya ini kita pakai apa ya? Jadi penanda bahwa dia itu udah ada di dalam case gitu ya. Visited map slice of map string. Ini bolehan ya. Dia kan cuma nandain ya dia udah ke hit atau belum gitu kan. Kita kasih. Coba aja lah ya. Terus nanti case-nya itu akan kita define seperti ini ya. Dan karena dia map, kalau gini nggak boleh kan. Mapnya itu harus dipakein make kan. Make map string apa boolean ini. Nah terus nah, depth-nya itu kan nggak boleh 0 ya. Kalau 0 dia akan berhenti. Kalau dia, nah ini kan nanti harusnya nih dia pakai gini ya. Intinya kita nggak perlu komunikasi antar go rutin kan. Dia bilang kita hanya perlu gimana caranya si mana tadi case-nya itu kalau dia udah nge-hit dia nggak akan di-hit lagi gitu kan. Berarti kita butuh function ya. Function C gini coba ya. Ini kok nggak boleh. Oh, coba
ini katakanlah hash URL string, returnnya boolean, return c dot visited dot ini kan harus pakai mutex ya. Nah, kalau nggak pakai mutex kan gini ya, URL. Jadi kalau dia ada barangnya, dia akan return, karena si visitednya itu dia boolean, maka dia harusnya ini gini ya berarti. Ya sih, c.mu.log for c.mu.unlock. Bisa nggak sih? Coba kita lihat yang sebelumnya. Nah, gini doang ya. Sama kan? Gitu doang sih. Terus nanti di sini akan ada stopper kan. Jadi kalau misalkan dia udah punya hash URL, dia akan keluar, berhenti. Tapi kalau enggak, maka case dot apa ya? Oh, harus bikin lagi ya, satu lagi ya. Nah, sama kayak tadi ya, berarti kalau misalkan dia mau nyimpen, kan nyimpen nih. Dia harus di-update dengan log dan unlock. Case gini ya, function c apa ya, save aja deh, atau add ya, add URL string, nggak usah ada return, sama kayak tadi ya, ada log unlocknya, terus tinggal ini jadi apa ya, c dot visited min gini ini true ya kan, gitu doang ya. Ini save kok save sih, apa tadi namanya, add ya, add URL. Oke gitu. Jika dia error, return. Coba dulu. Nah, nice. Jadi kalau dia itu ya kan, jadi kalau misalkan dia ketemu ya barangnya, maka add ke case-nya. Kita udah pakai tadi, dia suruh kita pakai mutex untuk bikin locking ya. Supaya kalau misalkan si go-nya itu dia jalan di satu, go routine yang lain itu dia nggak akan bisa mengubah gitulah. Oke, skip, lanjut. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir ya. Where to go from here ya. Dia suruh kita install Go, baca dokumentasi, dan bikin codingan yang best practice lah gitu ceritanya. Mungkin itu ya tentang concurrency part kedua. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.